Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mengambil tema tentang sejarah mikrobiologi. Untuk anggota kelompok 1, beranggotakan saya sendiri Meira Nadira Putri, yang kedua ada teman saya Siri Habibah, Akta Keasa, Salsa Sabila, Naila Latifa, Joy Angelin, Rosa Caroline, Ahmad Davio Septa, dan yang terakhir ada Sarah Nur Fitria. Sebelum kita masuk ke materi inti, apa sih mikrobiologi itu? Mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penggolongan mikroorganisme, peranannya pada lingkungan, serta produk yang dihasilkannya. Nah, apa sih yang kita bahas di PowerPoint kali ini? Yang kita bahas adalah yang pertama pengamatan mikroorganisme, yang kedua generasi spontan, yang ketiga proses tindalasi, yang keempat teori mikroba penyebab penyakit, dan yang terakhir perkembangan ilmu mikrobiologi. Untuk materi pengamatan mikroorganisme akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi yang pertama akan dibawakan oleh saya, yaitu Salsa Sabila, pengamatan mikrobiologi. Yang pertama yaitu Anthony van Leeuwenhoek, seorang pedagang dari Belanda yang membuat mikroskop sederhana dan melakukan pengamatan mikroorganisme sejak tahun 1673. Van Leeuwenhoek menulis surat-surat yang menggambarkan makhluk-makhluk kecil yang disebutnya sebagai animalcule ke Royal Society of London. Yang kedua ada Robert Hooke. Pada tahun 1655, ia mengamati struktur sel dengan menggunakan mikroskop untuk mengamati tutup botol yang terbuat dari dinding sel tumbuhan yang sudah mati. Ia menyebutkan pori-pori di antara dinding sel tersebut sebagai kotak kecil atau sel. Hal inilah yang menjadi awal dari teori sel. Yang ketiga, pada tahun 1838 sampai 1839 ada dua orang ilmuwan berkebangsaan Jerman, yaitu Matthias Claden, seorang ahli botani, dan Theodor Schwann, seorang ahli zoologi, telah mengumpulkan banyak informasi mengenai sel-sel pada makhluk hidup. Jadi mereka berdua ini mengatakan semua benda hidup terdiri atas sel-sel. Yang terakhir ada Louis Pasteur menunjukkan bahwa mikroorganisme bisa mengkontaminasi kaldu. Materi kedua akan disampaikan oleh saya, Rosa Carolina Fandi, dengan rekan saya, Ahmada Viosepta, dengan materi generasi spontan. Sampai dengan pertengahan abad ke-19, teori generasi secara spontan atau spontaneous generation yang menyatakan bahwa kehidupan timbul secara spontan dari benda mati masih banyak dianut. Francisco Redi, ahli fisika dari Italia, adalah salah satu penentang teori generasi spontan. Dari pengamatan Redi menyimpulkan dengan tepat bahwa bau dari daging yang membusuk menarik lalat, kemudian bertelur dan telur tersebut berkembang menjadi larva. Pembuktian serupa dilakukan oleh Lazzaro Spallanzani pada tahun 1729 sampai 1799 dan Theodor Schwann pada tahun 1810 sampai 1882. Mereka menunjukkan bahwa ekstrak, jus, sayuran, dan daging yang terlebih dahulu dipanaskan tidak menyebabkan tumbuhnya mikroorganisme. Louis Pasteur menunjukkan bahwa sejumlah mikroorganisme bertanggung jawab dalam proses fermentasi dan tidak lahir secara spontan dari jus. Pasteur menunjukkan bahwa larutan gula, protein, yang telah dipanaskan dan diletakkan di dalam botol berlayar angsa yang juga dipanaskan tidak bisa ditumbuhi oleh mikroba meskipun botol tersebut tidak tertutup. Adanya pertumbuhan mikroba dalam larutan yang telah dipanaskan kemudian bisa diterangkan karena beberapa mikroba memang sangat tahan panas. Oke, untuk materi ketiga adalah proses tindalisasi yang disampaikan oleh saya, Akta Keasa Maragesinova. Oke, pada tahun 1877, para ahli fisika Inggris mengatakan yang pertama adalah John Tidal menunjukkan bahwa mikroba yang tahan panas tidak bisa dimusnahkan dengan pendidian. Yang kedua, Ferdinand John, seorang ahli botani dari Jerman, menemukan bahwa bakteri tahan panas bisa membentuk endospora. Tidal ialah teknik pengembangan pemanasan bertahap yang dapat memusnahkan mikroba tahan panas.
Dengan teknik larutan didikan dan dinginkan, endospora yang tahan panas akan tumbuh. Kemudian didikan lagi. Proses pendidikan dan pendinginan diulang berkali-kali dan metode ini disebut tindalisasi. Materi selanjutnya adalah teori mikroba penyebab penyakit yang akan dijelaskan oleh saya, Siri Habibah. Teori ini menyatakan bahwa mikroorganisme yang dikenal sebagai patogen atau kuman dapat menyebabkan penyakit. Selanjutnya adalah teori mikroba penyebab penyakit. Ada dua ilmuwan yang telah melakukan penelitian untuk mengidentifikasi adanya mikroorganisme penyebab penyakit, yaitu Robert Koch dan Louis Pasteur. Robert Koch adalah orang pertama yang berhasil membuktikan bahwa penyakit menular disebabkan oleh mikroorganisme. Ia menemukan bakteri Bacillus anthracis yang menjadi penyebab penyakit antraks. Bakteri ini berbentuk batang yang menyerang limpa dan darah pada sapi yang sakit. Kemudian Louis Pasteur. Louis Pasteur membuat vaksin kemudian disuntikkan ke hewan percobaannya, seperti vaksin Erispeela pada babi, kolera pada ayam, dan antraks serta rabies. Lalu dilanjut dengan teori Koch atau Koch postulate. Inti dari teori ini adalah mikroorganisme yang diduga penyebab penyakit harus secara konsisten terdapat pada hewan atau manusia yang sakit dan tidak terdapat pada mereka yang sehat. Mikroorganisme tersebut harus dapat dikembangbiakkan in vitro. Jika kultur murni mikroba tersebut disuntikkan, akan timbul gejala dari penyakit yang sama. Organisme yang sama harus secara konsisten dapat diisolasi dari inang barunya. Selanjutnya adalah perkembangan ilmu mikrobiologi yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Nayla Diva Rahma, dan rekan saya, Sarah Nur Fitria, dan Joy Angelin. Karena banyaknya penemuan baru oleh para ilmuwan, maka tahun 1875 sampai 1915 sering disebut dengan zaman keemasan. Beberapa penemuan penting pada masa itu antara lain: 1. Penggunaan agar cawan Petri untuk mengembangbiakkan mikroba di laboratorium. 2. Ditemukannya mikroba yang dapat menggunakan senyawa anorganik seperti amonia dan nitrat sebagai sumber nitrogen. 3. Diketahuinya sistem pertahanan tubuh antibodi sebagai respon terhadap mikroba patogen. 4. Ditemukannya senyawa antibiotika. 5. Ditemukannya virus. 6. Dikembangbiakannya vaksin dan kemoterapi. Dari permulaan yang sangat sederhana, saat ini mikrobiologi adalah bidang yang sangat kompleks yang meliputi berikut ini. Yang pertama, mikrobiologi kesehatan. Ilmu mikrobiologi kesehatan atau kedokteran mempelajari mikroorganisme sebagai penyakit infeksi, cara mendiagnosis, pengobatan, pencegahan, dan pengendalian infeksi. Semua mikroorganisme adalah sel kecuali virus. Yang kedua, mikrobiologi pangan. Mikrobiologi pangan adalah salah satu cabang mikrobiologi yang mempelajari bentuk, sifat, dan peranan mikroorganisme dalam rantai produksi pangan, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan, seperti kerusakan pangan dan penyebab penyakit bawaan pangan. Berikutnya yang ketiga, mikrobiologi lingkungan. Mikrobiologi lingkungan merupakan bagian dari mikrobiologi yang mempelajari bentuk, sifat, dan peranan mikroorganisme di dalam lingkungan, seperti air, tanah, dan udara. Beberapa bahasan utama dari mikrobiologi lingkungan antara lain mikrobiologi akuatik, mikrobiologi limbah, mikrobiologi tanah, dan mikrobiologi udara. Selanjutnya yang keempat, mikrobiologi industri. Mikrobiologi industri merupakan penerapan mikrobiologi yang memanfaatkan mikroorganisme dalam proses industri untuk menghasilkan produk yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan bermanfaat.
Mikrobiologi menghasilkan cabang ilmu yang penting seperti 1. Virologi, mempelajari tentang virus. Yang kedua, bakteriologi, yang mempelajari tentang bakteri. Yang ketiga, mikologi, mempelajari tentang fungi. Yang keempat, protozoologi, mempelajari tentang protozoa. Yang kelima, fikologi, yang berhubungan dengan alga. Berdasarkan fungsi, ilmu mikrobiologi terbagi menjadi 7, yaitu 1. Sitologi mikroba, tentang struktur sel. Yang kedua, fisiologi mikroba, tentang bagaimana mikroba berfungsi, kebutuhan nutriennya. Yang ketiga, genetika mikroba, tentang faktor-faktor keturunan mikroba. Yang keempat, taksonomi mikroba, penggolongan dan pemberian nama mikroorganisme. Yang kelima, biologi molekuler, tentang transfer asam deoksiribonukleat menjadi protein yang berfungsi. Yang keenam, ekologi mikroba, tentang interaksi antara mikroba dan lingkungan tempat tumbuhnya. Yang ketujuh, imunologi, hubungan antara mikroba dan sistem pertahanan tubuh. Baik, demikian materi yang bisa sedikit kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.